أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama saya Ridwan, owner dari Bursit Store di acara yang berbeda. Oke, acara ini tidak seperti acara-acara yang biasanya saya bikin di konten-konten di channel saya ini sebelum-sebelumnya. Jadi guys, karena ini adalah bulan puasa, bulan Ramadan, maka saya bikin konten pun adalah konten yang berbeda, konten yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, atau biasa kita kenal dengan sebutan bulan puasa. Namun sebelum saya melanjutkan konten ini, alangkah baiknya kalau kalian semua subscribe dulu channelnya dan bunyikan lonceng notifikasi biar kalian semua nggak ketinggalan updatean terbaru dari Bursit Store. Udah di subscribe? Sudah ditekan lonceng notifikasi? Terima kasih kalau sudah subscribe dan menekan lonceng notifikasi. Mari kita lanjutkan konten saya yang mau saya sampaikan. Oke guys, ini bukan video ceramah dari Ustadz Gondang. Dan ini juga bukan konten tentang ceramah dari seseorang yang punya ilmu tinggi. Ini hanya sekedar sharing aja guys. Jadi guys, kali ini saya mau bikin konten yang mirip-mirip dengan konten ceramah di TV atau di channel-channel Ustadz. Tapi yang bawainnya atau pengisi ceramahnya bukan Ustadz, tapi saya owner dari Bursit Store. Jadi guys, tema yang mau saya bawakan kali ini adalah keutamaan bulan suci Ramadan bagi para pedagang distro clothing atau para pedagang pakaian. Jadi guys, bulan suci Ramadan ini adalah bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sangat ditunggu-tunggu oleh para pedagang baju, apalagi pedagang distro clothing seperti saya ini. Kenapa? Karena di bulan ini, selain dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita beramal soleh, kalau kita puasa, kita sholat wajib, sholat sunnah, tadarus Al-Quran, bersedekah, berinfak, ataupun berzakat, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin yang asalnya sekian jadi berlipat-lipat ganda guys. Begitu pula dengan keadaan bisnis pakaian atau bisnis distro clothing yang saya jalani ini guys. Apa yang berlipat gandanya? Yang berlipat gandanya adalah omsetnya tentunya Pak. Omset itu adalah pemasukan dari orang yang belanja ke toko kita, toko online maupun toko offline. Jadi pada bulan puasa ini guys, kita sebagai pedagang baju, khususnya pedagang distro clothing, sudah pasti akan memanen apa? Memanen keuntungan untuk orang yang berjualan pakaian dan jualannya laku. Dan juga akan memanen pahala untuk orang yang beramal baik di bulan suci Ramadan ini guys. Jadi ada kemiripan atau ada korelasi yang sama sama berlipat gandanya antara bulan suci Ramadan
dan omset di bulan Ramadan, guys. Asal kalian tahu aja, saya memulai bisnis distro ini dari nol. Dari nol saat bulan puasa. Jadi waktu itu pas bulan puasa, saya nggak punya pekerjaan. Saya nganggur karena saya udah melamar ke beberapa perusahaan tapi belum ada panggilan juga. Dan saya berpikir, kalau misalkan keadaan seperti ini terus, maka nanti saat malam takbiran atau lebaran, saya nggak punya uang. Dan saat itu usia saya udah 20 tahun. Ya, udah 20 tahun. Ketika orang lain atau teman-teman saya udah pada kerja, udah punya penghasilan sendiri, saya nganggur, guys. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk pinjam uang kepada kakak saya sebagai modal untuk jualan kaos. Karena waktu itu saya benar-benar nekat. Karena waktu itu saya benar-benar membutuhkan sekali pemasukan, penghasilan, dan membutuhkan kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Bayangin kalau misalkan saya nggak punya kerjaan atau saya nggak mengisi kegiatan, mungkin hal yang akan terjadi adalah bulan puasa itu sahur, lalu sholat subuh. Setelah sholat subuh saya biasanya tadarus. Dan setelah tadarus saya tidur lagi, bangun siang, sholat duhur, nonton TV, mungkin ketiduran juga, lalu sholat asar, lalu ngabuburit yang gak ada faedahnya, guys. Makanya saya lebih memilih untuk datang ke sebuah pasar di Bandung. Saya memulainya itu pas bulan puasa, saya datang ke pasar baru di Bandung. Atau mungkin kalau di Jakarta itu adalah Tanah Abangnya. Saya beli kaos 200.000, dapat 10, bukan solution, guys, waktu itu 20.000. Setelah itu saya jajakan kaos yang 10 biji itu keliling ke rumah tetangga. Hari pertama mungkin laku 1, hari kedua laku 2, 3. Belum ada yang signifikan lah, guys. Kemudian sesuatu hal yang mengubah arah jualan saya menjadi sebuah jualan yang menguntungkan. Ketika saya membawa kaos jualan saya ini ke sebuah pesantren, guys. Adalah pesantren tempat saya dulu mondok. Saya dulu waktu SMP itu pendidikannya di pondok pesantren, mondok, ya jadi santri waktu SMP itu. Dan saya kembali ke pondok tersebut, saya kembali ke pesantren saya tersebut sebagai pedagang kaos. Saya datang ke asrama, saya jualan kaos. Dan alhamdulillah itu laku, guys. Itu barang sisa kaos yang mungkin sekitar 7 biji lagi, itu langsung laku. Dan masih banyak yang minta, santri-santri yang lain pengen beli kaos di saya. Akhirnya saya juga hasil penjualan kaos yang 10 biji itu, yang asalnya 200.000 jadi 300.000, itu saya belikan kaos lagi semua. Lalu saya jual habis. Lalu saya belikan lagi kaos, jadi lebih banyak lagi, saya bawa ke pesantren tersebut, lalu habis lagi. Uang hasil penjualan saya beliin lagi kaos, lalu saya bawa ke pesantren, lalu habis. Gitu terus setiap hari, hingga pada akhirnya saat malam takbiran bulan puasa tahun 2010 itu, saat saya masih usia 20 tahun, yang modalnya asalnya 200.000 jadi 1 juta, guys. 200.000 itu saya kembalikan dan keuntungan murni saya adalah 800.000. Bayangin, kalau misalkan dari 200.000 jadi 1 juta, itu artinya meningkat 5 kali lipat, guys. Dan itu terjadi di bulan puasa pertama saya jualan. Dan langsung saya mendapat inspirasi kalau ini adalah bisnis yang bagus di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan berikutnya pun terjadi hal yang sama. Waktu itu kalau nggak salah, kita langsung aja lanjut ke 2012 aja ya. Karena di situ saya punya uang 6 juta rupiah di tanggal 1 Ramadan. Lalu saya belikan kaos semua, 6 juta itu kaos semua. Lalu saya jual
laku semua, yang dari 6 juta mungkin jadi 3 juta. Dari 6 juta mungkin jadi 9 juta karena keuntungannya sekitar 3 juta. Lalu beliin kaos lagi yang 9 juta itu, saya belikan lagi, saya jualin lagi kaosnya, lalu habis. Begitu terus setiap hari, guys. Jadi setiap keuntungan yang saya dapat, enggak saya nikmati dulu, tapi langsung saya balikin lagi ke modal. Dan tebak, berapa kali lipat nilai uang 6 juta yang dikelola selama 1 bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan itu tebak, jadinya berapa? Jadinya berkali-kali lipat. Yang asalnya 6 juta, jadi 45 juta rupiah, guys. Atau sekitar 47 juta, saya lupa lagi. Pokoknya nilainya antara 45 sampai 47 juta. Itu membuktikan kalau omset di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat bagi seorang pedagang baju, pedagang kaos, atau pedagang pakaian, atau khususnya pedagang diskon clothing seperti saya. Begitupun berlaku untuk para reseller saya, para member-member saya. Itu keuntungannya berkali-kali lipat, guys. Jadi nikmatnya bulan puasa atau bulan Ramadan bagi para pedagang baju atau pedagang diskon clothing seperti saya ini, selain pahala yang berkali lipat, itu omsetnya dan keuntungannya pun berkali-kali lipat, guys. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum punya pekerjaan, yang masih bisnisnya belum ketemu jalannya, boleh dicoba untuk berbisnis pakaian, jualan baju, jualan kemeja, jualan sarung, jualan pakaian pada saat bulan Ramadan. Kalau misalkan rezeki kamu di situ, insya Allah, selain bulan Ramadan, kedepannya juga mungkin rezekinya juga akan lebih stabil dan mudah-mudahan sih bisa melewati gaji para pekerja yang kerja di sebuah kantor atau di sebuah pabrik. Jadi buat teman-teman semua yang pada bulan Ramadan ini masih pada nganggur, masih pada nggak punya kerjaan atau nggak punya kegiatan yang menghasilkan uang, alangkah bijaksananya kalau kita coba untuk jualan baju, jualan celana, ataupun jualan kebutuhan-kebutuhan orang saat bulan Ramadan. Dan jualannya pun, apalagi jika bekerja sama dengan saya sebagai member saya atau reseller saya, itu lebih khusus ke jualan online bisa. Jualan offline atau jualan buka toko pun bisa. Kalau jualan online, itu lebih tahan banting atau lebih tahan terhadap guncangan-guncangan perekonomian seperti yang terjadi saat ini. Di mana semua orang dilarang keluar rumah. Semua orang direkomendasikan untuk tetap di rumah, nggak keluar dulu, mal-mal tutup, pasar-pasar tutup, toko baju disuruh tutup dulu. Itu artinya kalau misalkan orang mau beli baju, bingung gitu, mau beli baju kemana? Soalnya toko-toko baju pada tutup. Tapi tidak dengan toko online. Guys, toko online yang saya kelola, yang di Instagram, di Shopee, Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, di Blibli.com, dan para member saya yang jualan di marketplace tersebut, ternyata nggak terpengaruh dengan yang namanya lockdown atau guncangan perekonomian seperti yang terjadi saat ini. Toko online itu enak karena tidak membutuhkan biaya untuk sewa toko, untuk bayar pajak. Dan kalau menghadapi keadaan seperti sekarang ini yang diharuskan lockdown, itu toko online nggak ada tutupnya, guys. Dan toko online itu buka 24 jam. Member-member saya pun pada jualannya di toko online, guys. Jadi toko online ini lebih efektif untuk menghadapi krisis-krisis perekonomian yang dihadapi oleh para penjual baju yang punya toko baju. Makanya kalian semua, kalau mau buka toko online dan mau belajar bisnis online distro, silakan gabung dengan saya. Gabung jadi member saya, gabung jadi reseller saya, bisa juga ambil paket usaha distro dari saya. Itu bebas, terserah kalian semua, kalian punyanya berapa, berapapun yang kalian punya, itu bisa bergabung dengan saya. Punya 500 ribu, bisa jadi dropshipper saya. Punya uang sekitar 11 juta, bisa ambil paket usaha distro. Punya uang 20 juta atau 30 juta, bisa buka toko distro di rumah kamu sendiri atau di bangunan yang kamu punya. Nggak perlu harus sewa toko, nggak perlu harus sewa
toko di mall, nggak perlu harus sewa toko di pasar. Oke guys, itu dia yang mau saya bagikan di konten yang mirip ceramah tentang keagamaan ini guys. Sekali lagi, ini bukan ceramah keagamaan, ini hanyalah berbagi pengalaman atau sharing pengalaman tentang kisah saya berjualan di bulan Ramadan dan tentang keutamaan bulan Ramadan bagi pedagang pakaian seperti saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan dan apa yang saya dapatkan di setiap bulan Ramadan ini bisa kamu rasakan juga jika kamu menjadi pedagang pakaian atau pebisnis digital clothing seperti saya. Sekali lagi, yang berlipat ganda di bulan Ramadan bagi para pedagang baju seperti saya ini bukan hanya amal ibadah, bukan hanya pahala yang berlipat ganda, tapi omset dan keuntungan juga berlipat ganda. Saya Muhammad Ridwan, owner dari Bursit Store, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Buat kalian semua, tetap di rumah, stay at home. Kalau kamu butuh pakaian untuk bulan suci Ramadan dan untuk Idul Fitri, belinya di Bursit Store aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.